tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan, sampai saat ini iblis masih incar gantikan tahta Tuhan. Maksudnya bagaimana gitu? Nah ini kita mesti ingat bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, iblis itu masih tetap menunggu kapan sampai Tuhan lengah gitu. Ya jelas Tuhan nggak mungkin lengah, yang lengah itu kitanya, manusianya gitu. Nah ini yang kita mau coba bahas gitu. Iblis masih mengincar tahta Tuhan dengan cara menunggu kebenaran Tuhan tidak tergenapi oleh kita gitu. Nah jadi yang dikatakan iblis kalau sampai menunggu lengahnya Tuhan, ya sangat bodoh iblis seperti itu. Iblis bagaimana menggoyang, mengganggu keberadaan Tuhan, tahta Tuhan itu, ya salah satunya bagaimana ciptaan Tuhan yang paling dikasihi Tuhan, gitu, yang paling sempurna itu, yaitu manusia, ya ini diganggu. Ya bagaimana supaya kita tidak masuk ke dalam jadi penggenapan janji-janji yang Tuhan berikan untuk manusia gitu. Iblis sangat menginginkan posisi diprioritas satukan oleh kita gitu sebagai andalan hidup manusia dengan janjikan kelimpahan harta, kesuksesan tahta, serta kenikmatan hidup yang bersifat sementara gitu. Jadi iblis itu ingin sekali menggantikan Tuhan, sehingga dia bagaimana janjikan ke manusia, ke ciptaan Tuhan yang tersempurna, yang terbaik itu, bagaimana iblis mau merebut gitu, merebut dari Tuhan. Nah caranya ya begitu, ya iblis janjikan misalnya kelimpahan urusan harta, itu pasti iblis mampu gitu. Kalau cuma sebatas bagaimana memberi kelimpahan harta, itu iblis punya power, punya kemampuan, punya wewenang gitu. Nah kedua, iblis juga mampu misalnya untuk mensukseskan tahta, memuluskan posisi tahta jabatan seseorang. Iblis punya kemampuan itu gitu. Iblis juga punya kemampuan bagaimana untuk manusia itu menikmati kesukaan gitu, kesenangan begitu gitu. Tapi beda dengan yang Tuhan janjikan dan Tuhan mampu gitu. Tuhan itu kan tidak bicara yang di dunia fana ini. Yang di dunia fana ini ya itu Tuhan dari sananya memang sudah memang tidak melarang, tidak membatasi iblis untuk punya wewenang seperti itu gitu. Bagaimana berkaitan dengan harta, bagaimana berkaitan dengan tahta, bagaimana berkaitan dengan nafsu dunia, itu memang ada gitu. Nah, Tuhan tidak melarang iblis untuk punya wewenang seperti itu. Nah iblis hanya punya wewenang seperti itu, tapi iblis tidak punya wewenang lebih seperti yang Tuhan punya gitu. Nah yang Tuhan punya apa? Tuhan itu punya keselamatan surga, keselamatan akhirat surga. Nah ini iblis yang nggak punya. Kalaupun punya juga, ya dia pengennya bukan keselamatan ya, jadi masuk neraka, jadi ke akhirat tapi dengan masuk neraka. Nah kenapa masuk neraka? Karena balik lagi,
apa yang tadi dijanjikan iblis hanya soal kelimpahan harta, hanya soal kesuksesan tahta, hanya soal kenikmatan hidup. Nah, ini cara-cara iblis untuk menjebloskan kita ke dalam neraka. Nah, dalam pola pikir iblis, waktu manusia masuk ke dalam neraka, berarti seolah-olah iblis menang gitu atas Tuhan. Menang bagaimana? Menang manusia tidak masuk ke surga, manusia masuk ke neraka, sehingga jadi dianggap ada kemenangan, nambah teman gitu. Iblisnya gitu, karena iblis sudah tidak mungkin balik ke surga, kan nggak mungkin gitu. Jadi satu-satunya kemenangan bagi iblis apabila banyak manusia yang ikut serta ke dalam neraka bersama-sama iblis itu. Ini yang iblis bisa berperan hanya sebatas ini gitu. Jadi ya cuman bisa show force mungkin ke Tuhan. Nah, kan banyak yang ikut saya di neraka dibanding yang ikut Tuhan di surga gitu. Jika manusia tergoda dan tertarik pada iblis, maka kebenaran firman Tuhan tidak akan tergenapi. Maka secara otomatis Tuhan dikalahkan oleh iblis melalui perbuatan dan kelakuan kita yang berdosa tadi, karena hidup menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan ya, tadi yang dijelaskan tadi gitu. Jadi iblis cuma punya imajinasi seperti itu saja gitu, bahwa dia itu akan menang apabila manusia banyak yang mengikuti dia ke neraka gitu. Berarti kesimpulannya bahwa dia bisa show force ke Tuhan bahwa tuh kan masih banyak sekali orang yang bisa ikut saya. Kalau Tuhan tidak mau seperti itu gitu. Terkadang kita tidak menyadari jika spontan kita ucapkan percaya dan kasih Tuhan tanpa mengenal dan mengerti rancangan serta kehendak Tuhan gitu. Oleh karena kita tidak membaca firman dan berdialog rutin gitu dengan Tuhan setiap saat. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, itu mesti ekstra hati-hati. Teman-teman yang sama sekali belum mengenal firman Tuhan gitu, jadi baca firman pun belum gitu. Bagaimana kita pengen ngomong kita percaya Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan gitu, membaca firman pun belum gitu. Padahal saat kita mengenal Tuhan itu juga tidak cukup kok, harus ada tindak lanjut ke pengertian, harus ada tindak lanjut melakukan. Nah, ini semua kan harus kita lakukan setiap saat gitu. Jadi nggak bisa cuman sekedar begitu sampai kita meninggal pun rasanya nggak cukup loh kita untuk mengenal firman, mengerti firman dan melakukan firman. Itu nggak cukup sampai kita meninggal loh, nggak bakal cukup gitu. Kalau kita memang ingin seperti yang semua kitab suci katakan gitu, kayaknya nggak mungkin. Mungkin 10%, 20%, 30% ya udah bagus banget kali bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah ya, kita berusaha kan berdoa kan semakin banyak yang bisa kita lakukan perintah peraturan di dalam firman Tuhan itu kan makin ada keserupaan dengan Tuhan gitu. Karena memang Tuhan kan yang ditulis di dalam kitab suci itu kan gambaran dari Tuhan semua, bahwa Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau kita mau lebih serupa dengan Tuhan ya kita mesti sebanyak mungkin melakukan firman-firman yang perintah peraturan dalam firman tadi gitu. Meskipun ya tidak mudah gitu. Ya kita harus berusaha setiap saat untuk terus gitu sampai kita meninggal. Ketidakrutinan di dalam ketidakrutinan inilah yang iblis gunakan untuk merasuki manusia gitu. Jadi karena kita tidak mengenal, tidak mengerti, ya tidak ada hubungan rutin dengan Tuhan. Nah ini yang maksudnya iblis pakai gitu. Iblis pakai untuk masuk ke dalam manusia dengan terus mengarahkan kita melalui pikiran, perasaan, serta kehendak kita. Jadi dia goda terus gitu, ganggu terus gitu, bagaimana pikiran kitanya, perasaan kita dan kehendak kita diganggu untuk melakukan hidup dengan jiwa dan andalkan diri sendiri salah satunya gitu. Jadi Tuhan iblis kadang-kadang bisa meyakinkan kita dengan cara yang licik sekali gitu, bahwa oh you mampu kok, ini gini, coba you sekarang mungkin kalau orang yang lebih primitif lagi mungkin mesti ke pesugihan ini, ke pesugihan itu gitu. Jadi
jadi nggak keruan gitu. Akhirnya intinya iblis tidak mau kita sampai sadar, ya berbalik ke Tuhan. Intinya iblis nggak mau. Jadi kalau di luar Tuhan, iblis izinkan semua, terserah gitu. Misalnya mau mengandalkan diri sendiri boleh, mau mengandalkan orang lain, manusia lain juga boleh, mau mengandalkan pesugihan juga boleh, mau mengandalkan apapun juga sama iblis diizinkan, asal jangan ke Tuhan gitu. Nah itu iblis yang nggak mau. Ini yang disebut rebutan tahta tuh, ini antara iblis dengan Tuhan tuh. Iblisnya nggak tahu diri, mestinya kan nggak mungkin apa yang mau direbut gitu. Yang memang iblis ciptaannya Tuhan, kok pengen rebut tahtanya Tuhan. Tapi dipersepsikan oleh iblis ya begitu gitu. Jadi terus dia sampai hari ini berjuang untuk bisa membuat orang berbuat dosa supaya lepas dari Tuhan gitu. Tanpa kemauan mengenal firman dan tanpa kemampuan mengerti serta tanpa kemampuan melakukan firman, ya sama seperti mendukung iblis, gantikan tahta Tuhan. Jadi kalau betapa jahatnya kita gitu, kalau kita tidak mengenal firman, tidak mengerti firman, dan tidak melakukan firman, itu sama saja gitu. Sama saja tiga hal ini tidak mau, tidak mampu, ini sama saja kita belain iblis gitu. Jadi seolah kita mendukung iblis, seolah iblis gantikan Tuhan saja. Nah ini yang firman ingatkan kan ini gitu. Jadi ayo kita buruan mengenal firman, mengerti firman, dan melakukan firman, supaya kita ada di dalam tahta, di dalam kerajaannya Tuhan gitu, di dalam pemerintahannya Tuhan gitu. Jangan kita tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, pasti kita masuk ke situ, ya pasti kita masuk ke pemerintahannya iblis gitu, ya di neraka udah pasti gitu. Ini yang kita mesti sadar, kita mesti hati-hati. Kalau kita di mulut kita bicara percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan benar-benar dari hati kita, sepertinya ya mau tidak mau gitu, kita harus memang mengenal, mengerti, dan melakukan firman. Tidak ada jalan lain. Apabila kita tidak melakukan hal ini, tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak melakukan firman Tuhan, itu sama saja menggantikan tahta Tuhan itu menjadi kita kepada iblis gitu. Kan sayang. Mungkin kalau teman ditanya mau enggak, pasti jawabnya enggak mau gitu, enggak mau ikut iblis. Tapi ingat ya, tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman, itu sama saja sebenarnya sudah mendukung iblis gitu. Sudah menggantikan tahta Tuhan kepada tahta iblis. Ini yang kita mesti hati-hati sekali, dan secepatnya sadar untuk berubah gitu, beralih untuk mengenali firman Tuhan, untuk minta pengertian firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan. Oke, mungkin cukup begini teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya, dan apabila memang ini berguna, coba sharingkan lagi ke teman-teman yang lain supaya banyak orang yang lebih diselamatkan dengan adanya pengenalan firman Tuhan, pengertian firman, dan melakukan firman Tuhan. Oke, see you, bye bye.